Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen proyek setelah saudara-saudara menyelesaikan ujian tengah semester, dan di materi pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang pembuatan jadwal proyek. Di pokok bahasan kita akan fokus pada pembuatan jadwal proyek, yaitu pembuatan bagan balok, Gantt chart atau bar chart, jaringan kerja atau network, dan metode jalur kritis, metode jalur kritis, dan kurva S. Itu metode penjadwalan yang penting di dalam implementasi proyek. Kita mulai dengan dahuluan bahwa proses pembuatan jadwal proyek merupakan suatu proses yang iteratif. Sering dilakukan review atau revisi atas estimasi durasi dan estimasi sumber daya. Proses ini direkomendasikan untuk diuraikan menjadi rangkaian kegiatan-kegiatan untuk memudahkan pemahaman dan implementasi proses ini. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup pembuatan model jadwal proyek, pembuatan jalur kritis, review dan optimasi jadwal proyek, serta review dan optimasi sumber daya. Pembuatan jadwal proyek versi PMBOK edisi kelima nyatakan bahwa proses pembuatan jadwal pada dasarnya adalah proses yang memasukkan dan mengintegrasikan semua hasil proses perencanaan waktu terdahulu. Proses ini akan membentuk suatu model jadwal yang unik pada tiap proyek. Pemodelan jadwal akan diiterasi dan optimasi sebelum proses approval untuk memastikan efektivitas jadwal proyek menjadi schedule baseline. Adapun rincian dan alur proses pengembangan jadwal yang berdasarkan PMBOK edisi kelima dapat dilihat pada tabel berikut. Itu ada proses sebelumnya, ada masukan, alat dan teknik, ada keluaran dan proses. Proses pembuatan jadwal proyek. Proses ini dilakukan berdasarkan metodologi rencana manajemen waktu dan menggunakan acuan proses yang ada dalam aset proses organisasi. Data dan informasi yang akan diproses berasal dari daftar aktivitas beserta atributnya, diagram jaringan, jadwal proyek, faktor lingkungan perusahaan, kebutuhan sumber daya aktivitas, resource breakdown structure, estimasi durasi aktivitas, daftar risiko, pernyataan lingkup proyek, dan kalender sumber daya. Berdasarkan tabel di atas terlihat diperlukan cukup banyak input atau masukan terlebih dahulu dalam proses pengembangan jadwal proyek. Hal ini menunjukkan kompleksitas kesulitan yang cukup tinggi dalam membuat jadwal proyek yang baik dan komprehensif agar mampu menjadi acuan pelaksanaan ataupun pengendalian proyek dari aspek waktu. Alat pembuatan dan pengembangan jadwal. Terdapat cukup banyak alat dan teknik dalam pengembangan jadwal proyek. Di antaranya yang sering digunakan antara lain analisis jaringan jadwal, metode jalur kritis, teknik optimalisasi sumber daya, lead and lag, percepatan jadwal, dan alat penjadwalan. Teknik atau metode rantai kritis merupakan teknik yang relatif baru dan menjadi opsi. Manfaat jadwal proyek. Pertama, menampilkan hubungan tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek, mengidentifikasi tahapan urutan kegiatan,
menampilkan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, menampilkan biaya untuk kegiatan, menampilkan kebutuhan material yang diperlukan, menampilkan kebutuhan peralatan untuk kegiatan, dan menampilkan metode kerja yang diterapkan untuk setiap kegiatan. Fungsi jadwal proyek sebagai pedoman pelaksanaan bagi kontraktor, yang kedua sebagai pedoman bagi direksi untuk memonitor pekerjaan sesuai jadwal atau tidak, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan, sebagai pedoman untuk mengatur kecepatan suatu pekerjaan, sebagai pedoman menentukan tahap pekerjaan sesuai urutan waktu pelaksanaan, serta sebagai pedoman untuk memperkirakan biaya yang harus disediakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pedoman untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, jumlah dan macam alat, serta material yang diperlukan. Aktivitas penjadwalan proyek, mengembangkan struktur penjadwalan kerja secara rinci, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan, menentukan urutan kegiatan dalam urutan yang tepat, menyusun dan menentukan material, peralatan dan SDM yang tepat untuk setiap kegiatan, serta menyusun anggaran biaya yang rinci untuk setiap kegiatan. Tujuan penjadwalan proyek, setelah mengetahui awal dan akhir pelaksanaan proyek, mengetahui durasi setiap kegiatan pelaksanaan proyek, menentukan penyediaan dan penggunaan SDM, material, alat, dana, dan metode, serta sebagai alat monitoring, pengendalian, dan evaluasi proyek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan jadwal proyek, kondisi alam, metode pelaksanaan, sumber daya, faktor iklim dan cuaca, jenis pekerjaan, kapasitas area kerja proyek, dan peraturan setempat serta adat istiadat budaya masyarakat di mana proyek dilaksanakan. Jenis-jenis penjadwalan proyek yang pertama adalah jadwal waktu tertentu. Jadwal waktu tertentu seperti jadwal harian, jadwal mingguan, dan jadwal bulanan. Yang kedua, bar chart atau Gantt chart. Bar chart ditemukan oleh Elgan dan Frederick Taylor dalam bentuk bagan balok, di mana panjang balok merepresentasikan sebagai durasi setiap kegiatan. Sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal dan kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram batang. Bar chart atau Gantt chart. Gantt chart dapat membantu pengguna untuk memastikan semua kegiatan telah direncanakan, urutan kinerja telah diperhitungkan, perkiraan waktu kegiatan telah tercatat, dan keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Untuk Gantt chart, ini ada nomor urut, kemudian aktivitas, kemudian waktu. Mungkin bisa bulanan, mingguan, atau harian. Misalnya ini ada nama aktivitas menggali, terus pasang pondasi. Ya, pasang pondasi kan setelah digali kan. Kemudian tembok, pasang ledeng, ini bisa bareng nih tembok pasang ledeng. Atap, pekerjaan listrik, lantai, pengecatan. Keuntungan penggunaan Gantt chart sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Digunakan untuk penjadwalan sederhana ataupun proyek yang kegiatannya tidak terlalu berkaitan atau proyek kecil. Dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan
kenyataan kemajuan sesungguhnya saat pelaporan. Mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi, serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Kelemahan penggunaan Gantt chart tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar satu kegiatan dan kegiatan lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal secara keseluruhan. Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan atau pembaharuan bila diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru. Tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan bagaimana satu aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila waktunya terhambat atau dipercepat, sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap Gantt chart. Oleh karena itu, karena kelemahan-kelemahan dari penggunaan Gantt chart ini dicoba atasi dengan penggunaan metode jaringan atau network planning atau metode jalur kritis yang kita akan bahas pada bagian kedua. Saya kira demikian untuk bagian pertama, nanti kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua.